Ibu mohon izin, wartawannya sudah siap, kita bisa mulai, Bu. Oke. Sudah siap semua? Ibu sudah bisa mulai, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman wartawan. Kami ingin mengupdate beberapa hal sehubungan dengan perkembangan yang terjadi begitu cepat terkait dengan penanganan dan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Tadi pagi sudah mendapatkan informasi lebih dari 186 negara sekarang terjangkit COVID, jadi sebetulnya ini sudah hampir tidak ada satu negara-negara yang terbebas dari COVID, karena jumlah negara di UN itu kira-kira 192 negara. Dengan berkembangnya dan penyebaran COVID yang sangat luar biasa cepat dan ganas, G20 kemudian mengundang Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk melakukan pertemuan secara virtual yang dilakukan tadi malam, yang diikuti oleh semua anggota G20 plus beberapa negara yang diundang dan lembaga-lembaga multilateral. Ini dilakukan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Itu berarti di seluruh dunia berbeda-beda. Di Australia hampir midnight, di negara lain masih pagi-pagi sekali. Dari pertemuan ini, yang dilakukan secara khusus untuk membahas kondisi ekonomi global dan bagaimana G20 bisa menghadapi pandemik COVID-19 yang betul-betul mempengaruhi ekonomi secara sangat signifikan, ekonomi dan keuangan secara signifikan. Di dalam pembukaannya, Managing Director IMF menyampaikan bahwa tahun 2020 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipastikan akan negatif. Ini artinya akan terjadi kontraksi. Ini jauh lebih rendah dari yang tadinya dibayangkan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi ada di atas 3%. Namun IMF menyampaikan pada tahun 2021 diharapkan akan ada perbaikan. Menteri Keuangan Saudi di dalam pembukaannya mengatakan bahwa dunia menghadapi ancaman COVID-19 yang semenjak bulan Februari ternyata telah berkembang menjadi begitu sangat cepat dan sangat ganas yang mempengaruhi baik sisi supply maupun sisi demand dari perekonomian global di semua negara. Sehingga mission dari G20 sekarang perlu untuk direkonsolidasikan di dalam rangka untuk bisa merespons apa yang disebut terjadinya global threat atau tantangan global terhadap manusia, keselamatan dan kesehatannya, kepada perekonomian, dan kepada keuangan. Jadi global threat-nya itu pertama adalah kepada manusia, dalam bentuk keselamatan dan kesehatan, yang kedua dari sisi ekonomi, dan yang ketiga dari sisi keuangan. Tuan rumah Saudi akan menyampaikan 5 hal, yaitu membuat action plan untuk menangani dan menanggulangi ancaman dari COVID-19 ini. Yang kedua, akan ada inisiatif untuk membuat apa yang disebut pandemic preparedness atau kesiapan menghadapi ancaman pandemik global. Yang ketiga, G20 Saudi meminta kepada World Bank, IMF, dan lembaga-lembaga internasional untuk menggunakan resource yang dimilikinya di dalam rangka untuk mendukung semua negara-negara di dunia agar mereka tidak kesulitan likuiditas dan dalam kemampuan untuk mengalokasi resource secara efektif. Saudi juga sebagai host mengatakan
fokus untuk menolong negara-negara low income country yang diperkirakan akan menghadapi persoalan yang sangat sulit karena kondisi ekonomi dan resource yang sangat terbatas. G20 mengusulkan supaya akan terjadi pertemuan yang sifatnya virtual seperti tadi malam secara lebih reguler karena menghadapi situasi yang luar biasa sangat dinamis ini. Dan diharapkan dengan adanya meeting yang sifatnya virtual akan bisa dilakukan kebijakan bersama yang sifatnya koordinatif sehingga bisa mengembalikan confidence secara global. Saya ingin menyampaikan bahwa IMF di dalam poin intervensinya yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa kondisi untuk outlook 2020 adalah negatif. Situasi ini seperti tahun 2008 atau bahkan lebih buruk. Ini yang disampaikan oleh Managing Director IMF. Saat ini IMF akan menggunakan resource yang dimilikinya yaitu 1 triliun US dollar plus mengusulkan tambahan 500 billion US dollar untuk dijadikan fasilitas swap line kepada seluruh anggota IMF. Ini masih perlu untuk mendapat persetujuan dari seluruh shareholder-nya. Dengan adanya tambahan 500 billion dari 1 triliun diharapkan IMF bisa membantu negara-negara secara otomatis yang sekarang ini menghadapi capital outflow dan memiliki situasi likuiditas dari US dollar atau hard currency forex yang sangat ketat. Kita mendengar seluruh negara melakukan update terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap negara. Pada dasarnya semua negara anggota G20 plus beberapa negara tambahan semuanya mengkonfirmasi bahwa mereka melakukan coordinated policy response baik dari sisi fiskal dan moneter serta kebijakan-kebijakan unkonvensional lainnya. Dari sisi moneter adalah melakukan relaksasi di semua negara dalam bentuk penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan tindakan-tindakan di dalam rangka untuk mendukung sektor keuangan bisa merespons dari situasi tantangan yang sangat berat ini. Dari sisi fiskal, semua negara juga melakukan ekspansi fiskal secara luar biasa dalam bentuk counter cyclical di dalam menangani masalah kesehatan, keamanan, di dalam menciptakan social safety net, dan juga dari sisi melindungi dunia usaha yang terancam kebangkrutan secara cukup masif. Kita lihat beberapa negara yang sudah mendeploy, bahkan tadi malam pada saat kita melakukan pertemuan G20, Australia adalah negara yang terakhir bicara karena Menteri Keuangannya sedang di dalam pertemuan dengan parlemen untuk mendapatkan persetujuan paket sebesar 189 billion Australian dollar. Itu artinya 10% dari GDP-nya akan dideploy di dalam bentuk dukungan secara targeted kepada mereka yang mengalami dampak langsung dari COVID-19. Ini bahkan semua negara juga bicara dengan parlemennya untuk bisa melakukan apa yang disebut respons tersebut. Saya sampaikan beberapa contoh negara-negara yang melakukan. Amerika Serikat sekarang sedang membahas, meskipun kemarin Senat belum menyetujui, dari Menteri Keuangannya menyebutkan bahwa mereka akan menaikkan counter cyclical melalui fiskal yang mencapai lebih dari 1 triliun US dollar.
Ini adalah yang dia sebutkan gigantic stimulus package dan liquidity support di dalam rangka untuk membantu ekonomi dan sektor keuangannya. Fokusnya adalah kepada para pekerja terutama di UMKM. Mereka memberikan banyak sekali measure yang sama sekali tidak biasa, seperti memberikan 2 bulan pendapatan dalam bentuk loan dan juga memberikan liquidity support kepada sektor keuangan termasuk dunia usaha. Cina yang menjadi ekonomi pertama yang terkena akan melakukan tindakan untuk melakukan counter cyclical yang cukup besar dari sisi ekonominya, termasuk sekarang meningkatkan kapasitas dari sektor produksinya di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan membangun kebutuhan-kebutuhan terutama alat-alat kesehatan. Saya mohon maaf dulu ada telepon dari Bapak Presiden. Halo. Baik, kita teruskan. Jadi tadi China pun dalam situasi sekarang sudah agak recover, mereka sekarang fokus untuk segera menormalisir sektor produksinya, karena berbagai permintaan termasuk kepada alat-alat kesehatan itu menjadi meningkat luar biasa di seluruh dunia, seperti APD, masker, kemudian hand sanitizer, itu seluruh dunia permintaannya melonjak tinggi, dan banyak negara-negara maju yang tidak lagi memiliki pabrik-pabrik untuk pembuatan seperti APD, mereka sangat tergantung kepada negara berkembang, termasuk ke Indonesia, karena Indonesia masih memiliki beberapa industri yang menghasilkan alat pelindung diri ini yang sekarang oleh kita dari Kementerian Ekonomi dan Industri maupun kami akan mendorong supaya mereka bisa meningkatkan kemampuan produksi untuk kebutuhan domestik maupun juga bahkan sekarang seluruh dunia kekurangan. Kemudian negara lain seperti Jepang, mereka akan melakukan counter cyclical meskipun mereka sudah dalam situasi suku bunganya sudah 0% atau bahkan cenderung negatif. Italia yang merupakan sekarang sedang the hardest hit dari sisi corona, di mana lebih dari 5.000 sudah meninggal, ini sekarang akan terjadi resesi yang sifatnya signifikan, bahkan kemungkinan negatif sampai lebih dari double digit figure. Masih belum tahu, artinya resesinya itu dalam sekali. Dan mereka sedang melakukan terus konsolidasi di dalam rangka untuk memperbaiki respons mereka dari sisi kesehatan dan tentu dari sisi ekonominya untuk bisa segera memperbaiki kondisi ekonominya. Dari sisi fiskalnya, mereka melakukan kenaikan dari sisi unemployment benefit dan dari sisi kredit untuk bisa mengembalikan sektor produksinya. UK mengeluarkan 4% GDP fiskal stimulus, termasuk untuk memberikan cash grant, tax relief, dan subsidi kepada upah
bagi mereka yang mengalami PHK atau pengurangan jam kerja. Kemudian dari ECB, Eropa akan menambahkan dalam bentuk respon expenditure 1,5% dari GDP dan 10% dari GDP dalam bentuk liquidity support. Menurut European Central Bank, kalau di Eropa dilakukan lockdown, setiap kali 4 minggu lockdown dilakukan, maka growth mereka akan menurun sebesar 2%. Jadi sudah pasti mereka akan resesi. Kanada mengeluarkan 3,6% dari GDP untuk mensupport para pekerja dan juga untuk mendukung kepada sektor dunia usaha dengan tambahan 500 billion US dollar di dalam rangka untuk memberikan jaminan kepada sektor perbankan agar mereka tetap bisa memberikan kredit line. Perancis memberikan support 2% untuk GDP fiskal plus 10% GDP untuk garansi terhadap perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan swasta. Germany menaikkan belanjanya hingga 40% di dalam rangka untuk melakukan automatic stabilizer dan juga package di dalam rangka untuk stabilisasi dalam bentuk 100 billion euro plus 400 billion euro dalam bentuk instrumen utang untuk mendukung sektor usaha. Yang saya sampaikan di sini adalah semua negara sekarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak konvensional dan menggunakan seluruh instrumen dan resources-nya untuk bisa pertama menjaga keamanan masyarakatnya. Jadi masalah kesehatan adalah prioritas. Sama seperti di Indonesia, Bapak Presiden juga memberikan penegasan bahwa seluruh instrumen kita, terutama juga fiskal, baik pusat dan daerah, sekarang fokusnya adalah untuk masalah kesehatan. Jadi kita akan terus mendukung kebutuhan-kebutuhan di dalam rangka untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan. Ini persoalan mungkin juga lebih pelik karena persoalannya supply-nya menjadi terbatas di seluruh dunia. Jadi kalaupun ada dananya, maka kita akan dihadapkan pada sisi supply bottleneck. Apakah itu untuk alat pelindung diri, apakah itu untuk mask, apakah itu dari sisi ventilator, dan berbagai reagen, tools kit, itu semuanya akan dihadapkan pada kompetisi semua negara yang sekarang meminta untuk mendapatkan barang-barang kesehatan tersebut. Yang kedua, semua negara menggunakan instrumen baik konvensional maupun non-konvensional, baik itu dari fiskal maupun moneter untuk meningkatkan social safety net-nya. Social safety net-nya tidak hanya fokus kepada kelompok miskin, sekarang pada kelompok yang terancam kena PHK. Dan juga menolong dunia usahanya supaya mereka tidak terhenti. Makanya banyak yang meluncurkan angka yang luar biasa sampai 10% dari GDP di dalam rangka untuk mensecure dan menjamin kredit line dari sektor-sektor perusahaan. Kita sekarang juga bekerja sama dengan BI dan OJK. Seperti diketahui, OJK sudah melakukan berbagai relaksasi di sektor lembaga keuangan. Namun ini akan sangat juga ditentukan oleh kemampuan dari neraca lembaga-lembaga keuangan tersebut. Mereka harus cukup kuat untuk bisa tetap mendukung dunia usaha meskipun dalam situasi yang sangat berat. Makanya di negara-negara maju dilakukanlah jaminan kepada lembaga-lembaga tersebut agar mereka tetap bisa menjalankan fungsi intermediarinya dan bisa juga menjaga tingkat kesehatan keuangannya. Yang ketiga, tentu kita semua lihat sama seperti di Indonesia melakukan social safety net, semua melakukan unconventional intervention di sektor real. Ada yang dalam bentuk bailout langsung seperti Amerika melakukan proposed bailout untuk
sektor airline. Ada yang dalam bentuk seperti yang kita lakukan di Indonesia, yaitu memberikan relaksasi perpajakan. Ada yang dalam bentuk melakukan extension credit facility kepada perusahaan-perusahaan. Ada yang melakukan dalam bentuk membeli surat berharga, surat utangnya sektor-sektor perusahaan tertentu. Itu dilakukan dengan berbagai kombinasi. Di dalam pembicaraan tadi malam, semua para menteri saling meng-compare notes. Jadi saling melihat satu sama lain untuk bisa meningkatkan kemampuan respons dari adanya ancaman global ini. Minggu ini akan ada pertemuan G20 leaders yang sifatnya juga extraordinary. Ini diharapkan akan bisa memberikan dorongan dan juga mengembalikan confidence di level dunia terhadap bagaimana kita secara bersama-sama umat manusia di dunia menghadapi ancaman global ini. Karena ini sifatnya adalah ancaman kepada seluruh umat manusia, maka reaksi dan responsnya harus juga sifatnya global. Maka di dalam pertemuan leaders nanti juga akan dibahas mengenai bagaimana bisa dikumpulkan resource bersama untuk research mencari antivirus yang paling cepat. Ini di dalam rangka untuk bersama-sama menanggulangi krisis yang diakibatkan karena adanya pandemik COVID-19. Inilah yang tadi dibahas tadi malam. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh semua negara di dunia, saya dengan Pak Gubernur juga menyampaikan intervensi. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Indonesia juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Tentu magnitude-nya berbeda-beda. Namun semua menghadapi persoalan yang sama. Ekonominya tertekan, kemudian ancaman di bidang kesehatan dan keamanan menjadi sangat tinggi, dan di dalam rangka untuk mencegah penyebaran maka dilakukanlah mobilitas yang menurun, yang menyebabkan ekonomi makin tertekan, dan oleh karena itu diperlukan adanya social safety net dan juga dukungan kepada sektor usaha agar mereka tetap bisa survive di dalam situasi sulit untuk beberapa bulan ke depan. Semua negara melakukan berdasarkan kondisi yang dihadapi, ada measure yang sifatnya temporer seperti 3 bulan atau paling lama 6 bulan, yang kemudian ditujukan agar pada masa-masa sulit sekarang ini masyarakat dan dunia usaha bisa terlindungi. Kita juga sekarang terus memperbaiki sesuai dengan beberapa sidang kabinet yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama, untuk bidang kesehatan, kita sudah melakukan langkah-langkah untuk bersama-sama dengan BNPB melihat seluruh kebutuhan dari BNPB sebagai satuan gugus tugas di tingkat nasional. Sebetulnya kalau dilihat dalam hal ini, koordinasi bersama-sama dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan menjadi penting, sehingga kebutuhan-kebutuhan terutama untuk alat kesehatan bisa dikoordinasikan. Seperti Bapak Presiden menyampaikan tadi pagi, ada 100.000 alat pelindung diri yang diambil dari perusahaan-perusahaan yang diproduksi di daerah Bogor dan Bandung oleh Bea dan Cukai dan BNPB, kemudian dikumpulkan dan didistribusikan kepada pusat di Jakarta dan di daerah. Ini adalah berbagai komunikasi dan koordinasi sehingga pembagian untuk alat-alat pelindung diri, kemudian test kit, dan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit bisa dikoordinasi. Ini anggarannya kita dukung sepenuhnya, termasuk anggaran untuk pembiayaan dari mereka yang terkena COVID di rumah sakit. Tentunya kalau pasien tersebut telah memiliki asuransi, kita akan lihat. Tapi yang tidak, maka akan di-cover oleh pemerintah, dan itu anggarannya akan disentralisasikan.
melalui Kementerian Kesehatan, di mana verifikasinya dilakukan oleh BPJS. Karena pandemi COVID ini tidak masuk di dalam hal yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan dari iuran. Maka untuk pendanaan pasien COVID ini akan diambil dari APBN dan atau APBD. Ini kita sedang terus melakukan supaya rumah sakit memiliki kepastian bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran dengan merawat para pasien yang terkena COVID. Yang kedua, kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui untuk pemberian insentif bagi para pekerja medis. Insentif khusus yang diberikan terutama untuk pertama 3 bulan ini bagi mereka yang bekerja di dalam rumah sakit yang menangani COVID, terutama rumah sakit rujukan. Insentif tersebut adalah untuk dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi 10 juta per bulan, bidan dan perawat adalah 7,5 juta per bulan, tenaga medis lainnya adalah 5 juta per bulan. Untuk mereka yang meninggal akan diberikan santunan bagi tenaga medis sebesar 300 juta per orang. Ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan saya sebagai Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk bisa segera dilaksanakan. Dan anggarannya akan dilakukan berdasarkan burden sharing termasuk menggunakan DAK kesehatan dari biaya operasional kesehatan dari DAK yang ada di dalam posnya APBD. Tentu kami akan terus melihat kemampuan dari pemerintah daerah untuk bisa menjalankan ini. Dan nanti kita akan melakukan langkah-langkah agar kepastian insentif ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, kita akan terus melakukan untuk membuka satu account khusus di BNPB bagi masyarakat dunia usaha yang ingin menyumbangkan. Ini nanti akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai account bagi masyarakat yang ingin membantu dan dilakukan link langsung dikelola oleh BNPB. Ini merupakan suatu yang sedang kita akan umumkan. Bagi social safety net, kami sedang akan menyelesaikan berbagai tahapan, dari mulai menggunakan PKH, yaitu 10 juta keluarga, plus untuk bantuan sosial seperti sembako yang mencakup 15 juta. Tadi sedang dibahas mengenai apakah jumlah keluarganya ditambah, dari sisi manfaat juga akan dinaikkan. Ini sedang dihitung untuk bisa segera kita hitung dari sisi anggarannya. Kita juga akan memberikan insentif untuk mereka yang terkena PHK, dari sisi BPJS Tenaga Kerja memberikan santunan plus pelatihan, sehingga mereka bisa mendapatkan paling tidak pelatihan plus santunan selama 3 bulan sebanyak 1 juta per kepala. Kita masih akan melihat untuk sektor informal mekanisme untuk mendukungnya, namun dalam bentuk bantuan langsung tunai yang bisa kita berikan melalui database yang ada, yang bisa membantu masyarakat untuk tetap bisa mengikuti arahan dan pedoman dari pemerintah, yaitu mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul, sehingga bisa memerangi kemungkinan terjadinya penyebaran virus ini. Namun mereka tetap bisa mendapatkan kebutuhan barang-barang pokoknya. Terutama ini untuk para pekerja harian. Kami akan menyusun seluruh kebutuhan ini dan kami juga sudah melakukan komunikasi
dengan DPR. Bapak Presiden sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan dengan pimpinan BPK. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Badan Anggaran dan Komisi 11. Di dalam rangka untuk bisa memformulasikan aspek-aspek yang secara legislasi tetap baik sesuai dengan aturan hukum, namun tidak mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespons situasi ini. Ini yang mungkin sedang saya sampaikan kepada pers, dan silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mohon izin bagi yang ingin ada yang mengajukan menjadi moderator nggak supaya dari Puspa ada nggak yang udah di-sort berdasarkan kebutuhan siapa yang mau bertanya dulu? Silakan Puspa. Silakan yang mengajukan terlebih dahulu mengirim lewat chat. Silakan. Mana nih? Siapa Puspa? Ya, belum ada yang masuk ini, Ibu. Bentar nih kok. Dari teman-teman dari Pusaka bisa tolong diidentifikasi di layar. Mohon izin, Bu Puspa. Kalau kan di dalam program Anda bisa raise hand kan? Iya. Yang sebelah Mohon izin kanan. Ibu, kami ada 3. Kami ini Bu Puspa, Dinda CNBC, Ismi Asian Review, dan Wildan Bisnis Indonesia. Dinda, Ismi, dan Wildan. Silakan. Dinda dulu. Ya. Udah di-unmute? Sebentar. Halo, Bu. Ya, sudah. Ya, Bu. Dan Pak Peri sempat bilang bahwa Ibu Kementerian Keuangan sudah melakukan komunikasi dengan DPR untuk mengajukan APBN perubahan. Itu benar atau tidak ya, Bu? Terus juga kemarin kan Banggar udah mengusulkan ya, Bu, agar pemerintah membuat perpu untuk perubahan defisit dan bisa melakukan insentif perpajakan dan melakukan perubahan APBN 2020. Ini sebenarnya pemerintah akan menerima usulan itu atau enggak? Satu lagi, Bu, sebenarnya saat ini itu kita sedang menghadapi kondisi yang kayak gimana sih, Bu? Krisiskah atau seperti apa? Terima kasih. Sebentar ya, Bapak Presiden telepon, mohon maaf. Oke.
Oke, pusing ya jadi menteri hari ini. Mbak Dinda tadi, Bu. Oke, Tadi Dinda silakan tadi. Jadi yang Anda bilang untuk Perpu, untuk APBNP, insentif perpajakan. Kemudian yang kedua apa tadi? Tadi kondisi seperti ini apakah memang sedang krisis atau gimana ya, Bu? Oke. Udah gitu aja sih, Bu. ya, Oke. baik. Yang kedua, Ismi dari Asian Review, silakan. Ya, selamat sore, Bu Menkyu. Saya Silakan, Ismi, Ismi. Bu, dari
Saya Ismi dari Nikkei Asian Review, Bu, majalah Jepang. Mohon maaf, di sini hujan dan geluduk. Pertama, saya tinggal di Bogor, Bu, jadi begini tiap sore. Lebih banyak. Pertama, sudah ada usulan, Bu, dari Banggar untuk kemungkinan diperluas untuk defisit anggaran hingga 5%. Apakah itu memungkinkan, Bu, dari Kementerian Keuangan? Kedua, bagaimana bahasan di G20 kemarin, Bu, terkait pelemahan currencies di seluruh dunia ya terhadap US dollar, dan sekarang sudah banyak kekhawatiran akan bahkan lewat dari 16.000 gitu, Bu, di dalam negeri sendiri. Itu respon ini kira-kira seperti apa? Terima kasih. Baik, yang berikutnya Wildan dari Bisnis Indonesia, silakan. Mas Wildan. Halo. Ya, silakan Wildan. Ya, makasih Bu. Mungkin sedikit terkait yang kemarin kan sempat disebutkan dari Pak Erlangga kan bahwa nantinya akan ada perpres baru untuk pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan di tengah wabah COVID-19 ini, Bu. Tapi di satu sisi ketika saya coba follow up di LKPP, dari LKPP menyatakan untuk framework-nya, untuk hukumnya terkait pengadaan barang jasa di tengah bencana ini sudah ada di peraturan LKPP yang sudah diundangkan sejak 2018 lalu. Jadi mungkin secara lebih spesifik ini butuhnya perpres ini untuk apa sih Bu? Hambatannya masih ada hambatan seperti apa yang mungkin masih belum terakomodir dalam peraturan-peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh LKPP, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kita kumpulin 5 ya. Pertama 5 and then another 5 ya, terakhir Bu, ya? deh. Baik, yang berikutnya Esa dari Kogensis, silakan, Mbak Esa. Halo. Ya, Esa, silakan. Suaranya kecil banget tapi Esa nggak kedengeran. Kamu mungkin lebih dekat ke mic-nya deh. Halo Esa. Halo, sudah kedengeran nggak Bu ya? Ya, kedengeran keras banget sekarang. Okay. Ibu, maaf ada beberapa pertanyaan, 2 aja deh biar cepet ya Bu ya. Soal kalau kemungkinan nanti budget defisit itu lebih dari 3%, nanti pembiayaannya akan seperti apa ya Bu ya? Apakah akan memperbanyak lelang, memperbanyak private placement, atau seperti apa? Terus yang kedua, dari tadi kan Ibu mengatakan beberapa langkah dari negara lain, ada lesson learn nggak Bu yang mungkin kita akan lakukan dan tidak akan kita lakukan? Terima kasih. Baik, oke. Terima Terakhir. kasih. Satu lagi Aditya Aris dari Bloomberg, silakan. Selamat sore Bu Menteri, Bapak Ibu. Sudah terdengar belum ya Bu? Sudah. Silakan Adit. Bu, semoga sehat selalu Bapak Ibu Kemenkyu, semangat bertugas. Bu, ada satu aja Bu mengenai paket yang ketiga Bu. Itu seberapa besar ya Bu ya? Kan karena negara-negara lain seperti berlomba untuk stimulus ya Bu, mengamankan rakyatnya masing-masing. Nah, di Kemenku sendiri asesmennya seperti apa dan mungkin seberapa besar size-nya ya Bu ya? Terima kasih. Oke. Jadi kira-kira ini mungkin sudah mencakup semua pertanyaan ya. Jadi nggak usah ada batch yang kedua deh. Pertama, mengenai kemungkinan apabila defisit di atas 3% dan terutama juga berkaitan dengan statement yang dibuat oleh Ketua Badan Anggaran. Kita sudah, seperti saya sebutkan tadi, Bapak Presiden sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan saya dengan Pak Peri sudah konsultasi dengan Banggar dan juga dengan Komisi 11 untuk KSSK bahkan, OJK LPS dengan Komisi 11. Tujuannya adalah meskipun beliau masih semuanya dalam situasi reses, kita ingin agar DPR mendapatkan informasi langsung
dan terkini dan terlengkap dari pemerintah. Meskipun banyak policy itu yang masih bergerak terus. Seperti tadi Bapak Presiden masih bertanya untuk beberapa hal. Namun, ya jadi dari komunikasi itu menggambarkan bahwa APBN 2020, ya, APBN 2020 pasti mengalami perubahan yang sangat besar. Pertama, kalau dilihat dari sisi landasan yang dipakai untuk menghitung, seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak, nilai tukar, sekarang suku bunga, itu semuanya mengalami perubahan yang luar biasa. Growth jelas juga mengalami karena terjadi tadi yang disebut banyak negara yang bahkan sudah memastikan dirinya masuk resesi, tinggal mereka menyebutkan resesinya single digit atau double digit. Kita masih mungkin kuartal pertama cukup baik, tapi nanti kita lihat di kuartal kedua ini kita harus lihat kalau seandainya krisis dari pandemik ini bisa segera teratasi, maka kita masih punya harapan pertumbuhan ekonomi kita mungkin masih bisa terjaga pada kisaran yang kita sebut skenario sedang, yaitu antara 2,5 sampai 3. Dengan perubahan yang begitu banyak, yaitu dari sisi landasan untuk menghitung APBN, dan juga dari sisi alokasi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 4 Bapak Presiden untuk 2020, yang dimana kita harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran, maka sudah pasti APBN ini mengalami perubahan. Nah, sekarang yang kita bahas dengan Dewan adalah mekanisme untuk perubahan dalam situasi yang sangat mendesak dan emergency seperti sekarang ini. Bahkan Badan Anggaran seperti yang Anda lihat dari pernyataannya Bapak Ketua Badan Anggaran Pak Said, ini situasi sudah dianggap dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Dan inilah yang kemudian makanya beliau menyampaikan pemerintah bisa untuk memberikan perpu atau menyampaikan perpu. Perpunya menyangkut perubahan APBN sendiri, sehingga waktu kita melakukan perubahan-perubahan realokasi antar kementerian, antar kegiatan, antar program, maupun dengan transfer ke daerah, terutama di daerah untuk APBD, baik itu DAU, DAK, DBH, dan dana desa, itu semuanya mendapatkan landasan hukum yang baik. Jadi walaupun situasinya tetap emergensi, kita tetap bisa melakukan dalam situasi yang cukup dari legislasinya tetap baik. Inilah yang sedang kita sekarang susun. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana bentuk postur APBN yang baru? Karena kami masih melakukan tadi inventarisasi 3 hal tadi, kesehatan. Kesehatan nanti kita lihat kebutuhan pusat dan daerah dari uangnya mana. Daerah-daerah pun sudah menyampaikan bahwa mereka dengan sekarang tourism turun, transportasi menurun, restoran turun, maka pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan. Dan oleh karena itu mereka juga mengatakan kemampuannya juga akan berbeda-beda. Kita akan lihat keseluruhan dari keseluruhan aspek ini. Dan insentif pajak maupun bahwa perusahaan-perusahaan sendiri memang sedang mengalami situasi yang sulit. Sehingga dalam situasi ini, kita harus masih akan membuat postur APBN sesudah terjadinya krisis ini, krisis pandemik ya, krisis pandemik ini. Posturnya berubah dan landasan hukum yang dipakai untuk bisa mengakomodasi emergensi dan urgensi ini yang sedang kita akan lakukan. Termasuk paket stimulus yang sudah dilakukan selama ini masih ada di dalam koridor Undang-Undang APBN 2020. Namun apabila kita akan melakukan lebih dari ini, yang tadi ditanyakan oleh Aditya paket ketiga, dari sisi size-nya maupun dari sisi modusnya, kemungkinan kita memang akan membutuhkan landasan hukum yang berbeda. Karena sebetulnya kalau mau melihat hanya dari sisi paket stimulus itu memberikan stimulus pajak, bea masuk, dan kemudian penundaan, itu pengaruhnya hanya dari sisi penerimaan. Tapi kalau sampai ada keinginan untuk memberikan termasuk bantuan untuk lembaga keuangan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain,
yaitu memberikan jaminan kepada lembaga-lembaga keuangan agar mereka tetap bisa menyalurkan kredit, dan juga untuk mereka bisa melakukan relaksasi, ini mungkin bentuknya akan berbeda. Dan berapa kebutuhannya masih belum kita sekarang identifikasikan. Oleh karena itu, kami hanya akan mengatakan kita berterima kasih DPR sudah memberikan outline hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun kita tetap akan melakukan di dalam koridor pertama bisa merespons situasi ini, termasuk tadi merelaksasikan defisitnya, bahkan mungkin bisa di atas 3%, namun tetap bertanggung jawab dan prudent dalam jangka menengah panjang. Ini yang sedang kita formulasikan. Karena banyak negara semuanya juga sama dengan kita. Kita melakukan ini terutama diintensifkan untuk 3-6 bulan. Karena dianggap ini adalah bulan yang paling risikonya tinggi. Maka semua policy betul-betul difokuskan untuk 3-6 bulan ini. Kita berharap tidak lebih dari 6 bulan persoalan masalah COVID ini, sehingga kemudian bisa mulai masuk kepada fase recovery. Saat ini yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah mengidentifikasi seluruh perubahan itu. Kedua, mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergensi, baik itu kesehatan maupun social safety net. Karena sekarang ini termasuk social safety net, apakah kita akan mengcover untuk masyarakat yang di luar PKH. Bagaimana memberikannya, caranya gimana, ini sedang kita hitung. Dan ini harus di-cover di dalam belanja kita. Meng-cover kebutuhan dari daerah-daerah juga dalam situasi kesiapan. Dan tadi mengidentifikasi kebutuhan perusahaan-perusahaan. Kemarin yang kita luncurkan paket yang nomor 2 itu untuk industri manufaktur, 19. Sekarang kami sudah menerima bahwa sektor industri transportasi, perhotelan, semuanya mengalami hal yang sama seperti industri manufaktur. Sehingga mereka juga menginginkan untuk dimasukkan di dalam paket sama seperti yang industri manufaktur. Ini pasti nanti berpengaruh terhadap keseluruhan penerimaan negara kita tahun ini. Jadi kita akan melakukan tadi inventarisasi dan merespon secara sesegera mungkin. Yang ketiga, kemudian kita menyusun landasan hukumnya agar kita tetap sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Baik itu di bidang keuangan negara maupun undang-undang APBN perubahan yang merupakan opsi-opsi yang sedang kita lakukan. Mekanismenya mungkin juga dalam bentuk apakah perpu ataukah undang-undang biasa. Nanti Bapak Presiden yang akan menetapkan. Dan sekarang tugas kami adalah membuat opsi-opsi itu dan kemudian nanti dibawa di sidang kabinet untuk diputuskan. Karena kalau kita bicara tentang kegentingan yang memaksa dan bagaimana responsnya, itu tidak dilakukan oleh satu menteri. Itu dilakukan oleh Presiden dengan seluruh kabinet dengan melihat semua aspeknya. Jadi itu saya anggap bisa menjawab pertanyaannya Dinda mengenai tadi Banggar, ISMI juga mengenai perluasan di atas 5%. Saat ini kita tidak mengkonstrainkan diri kita apakah hanya di bawah 3% sesuai dengan undang-undang. Fokus kita adalah membuat rakyat dan kesehatan keselamatannya adalah terjaga atau terselamatkan dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari sisi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Nah, dari sisi pembiayaan, tadi pertanyaannya implikasi dari defisit, kita akan terus menggunakan seluruh sumber pembiayaan yang konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber pembiayaan yang sifatnya non-konvensional yang membutuhkan adanya landasan hukum baru. Ini termasuk di dalam kajian kita. Dan ini nanti termasuk yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yaitu bagaimana kita bisa upamanya meningkatkan respons kita tanpa membuat surat-surat berharga di Indonesia dari pemerintah Indonesia mengalami tekanan yang terlalu besar.
Sekarang ini dari multilateral sudah meningkatkan kemampuan untuk memberikan dukungan. Kemarin saya sudah bicara dengan Presiden ADB, saya bicara dengan IMF, saya bicara dengan World Bank hanya untuk melihat bagaimana pilihan financing yang terbaik agar Indonesia tetap bisa merespons dengan biaya sekecil mungkin dan risiko sekecil mungkin. Bilateral juga kita akan tingkatkan, baik itu dari negara-negara yang selama ini sudah mendukung di dalam budget financing kita. Kita juga bicara tentu saja dengan negara-negara yang lain untuk melihat metode mereka melakukan financing defisit dalam jumlah yang besar itu. Kami tentu akan tetap membuka seluruhnya, baik itu lelang reguler, apakah itu melalui private placement maupun menggunakan sumber yang lain, dan juga termasuk dalam hal ini Bank Indonesia yang bisa melakukan pembiayaan untuk SPN di bawah 12 bulan, itu semuanya opsinya kita akan buka supaya pemerintah memiliki pilihan apabila defisitnya meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman. Tadi pertanyaan mengenai, kalau mengenai currency kita tidak membahasnya di dalam G20, karena semua negara juga mengalami perubahan currency dalam hal ini. Jadi dalam hal ini ya yang difokuskan justru seperti yang dikatakan oleh Saudi, yang disampaikan juga oleh IMF, oleh Federal Reserve, adalah bahwa di satu sisi ada likuiditas US dollar di negara Amerika yang begitu banyak, tapi di sisi lain tidak mengalir ke negara emerging dan low income country. Sehingga sekarang caranya adalah mencari cara untuk di-bottlenecking dari capital flow ini sehingga tidak menimbulkan tekanan kepada currency di negara-negara emerging maupun di low income country. Untuk Wildan, Perpres pengadaan barang jasa untuk situasi bencana nasional atau yang emergensi itu sudah diatur di dalam undang-undangnya. Dan peraturan presiden atau perpres, PP atau perpres yang melandasi tersebut. Itu sudah cukup. Memang kemarin yang dikhawatirkan adalah APBN kan harus diubah. Dan banyak sekali sekarang ini pengadaan yang melakukan penunjukan langsung. Bahkan dengan harga yang kadang-kadang meningkat karena kelangkaan barang. Seperti masker tiba-tiba naik dari 40 menjadi 100.000 atau bagi dari 200.000, APD ada yang harganya 100.000, ada yang 1 juta. Ini semuanya akan menimbulkan suasana kekhawatiran. Jadi saya lihat Kepala LKPP sudah mengeluarkan surat edaran untuk memberikan keyakinan lagi kepada seluruh kementerian lembaga mengenai prosesnya. Meskipun itu dilakukan dengan penunjukan langsung, dengan situasi darurat, tetap harus ada beberapa hal, seperti berapa komitmen mengenai harga dan kuantitas. Karena itu adalah bagian dari akuntabilitas yang tetap harus dilakukan. Jadi untuk saat ini sebetulnya bukan masalah perpres untuk pengadaan, tapi Inpres 4 yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden, dan perpres mengenai pengadaan yang sekarang ini sudah ada, dianggap sudah mencukupi di dalam landasan untuk melakukan pengadaan dalam situasi yang sangat tidak biasa ini. Untuk Aditya, size dari paketnya nanti mungkin kita umumkan pada saat kita postur APBN sudah kita sampaikan di Presiden, termasuk mekanismenya. Jadi sampai hari ini mungkin kita belum menyampaikan, namun beberapa permintaan yang urgent yang sifatnya adalah sangat harus diputuskan, kita sudah melakukan. Seperti tadi PKH-nya dinaikkan, seperti kemudian bagaimana kita meningkatkan social safety net, itu semuanya yang kita sudah lakukan. Nanti dari sisi paket untuk dunia usaha, mungkin ini membutuhkan suatu pembahasan dengan Menko maupun nanti di kabinet, dan size-nya nanti tentu akan kita tetapkan pada saat kita menyampaikan di kabinet. Saya rasa itu semuanya ya yang sudah saya sampaikan. Langkah-langkah yang dilakukan kita
itu hampir sama dengan negara lain, hanya konteksnya berbeda-beda. Upamanya di negara seperti Amerika, mereka tidak punya BUMN. Di Indonesia punya BUMN. Jadi seperti di Amerika, kalau mau melakukan suatu intervensi khusus, dia perlu membuat Special Purpose Vehicle, SPV. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa langsung menuju BUMN. Jadi caranya bisa berbeda karena masing-masing legislasi di negara-negara tersebut berbeda, tapi instrumennya, apakah itu fiskal, apakah moneter, dan bagaimana intermediarinya, yaitu bagaimana fungsi untuk instrumen itu bekerja, untuk tujuan akhirnya itu kira-kira sama. Hanya magnitude dan targetnya saja yang mungkin agak berbeda-beda. Tapi pada dasarnya setiap negara sekarang fokus kepada kemungkinan itu tadi masalah ancaman kesehatan, jadi mengcover mereka. Kedua, mengenai masalah PHK. Ketiga, masalah usaha kecil menengah. Dan yang keempat adalah bagaimana mencegah kebangkrutan dan spillover-nya kepada sektor keuangan. Itu kira-kira yang selalu menjadi fokus dari setiap negara. Dan kita juga dalam kita melihat situasi ini, kita akan melakukan secara teliti, baik antara kami dengan Gubernur BI, dengan OJK dan LPS, dan juga dengan kementerian terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk seluruh teman-teman supaya bisa menjadi bahan update dari kami di Kementerian Keuangan mengenai langkah-langkah yang kita lakukan. Kita akan memberikan konferensi pers secara reguler supaya teman-teman media bisa mendapatkan data dan informasi yang terkini mengenai respons pemerintah itu. Tadi pertanyaan Dinda, saat ini itu sebetulnya sedang situasi apa? Yang tadi kita rekam dari adanya G20 melakukan pertemuan extraordinary, yang kita baca dan kita dengar dan kita juga sama melihat di semua negara, sekarang seluruh dunia sedang menghadapi krisis di bidang kemanusiaan. Yang sedang diupayakan jangan sampai krisis kesehatan dan kemanusiaan ini mempengaruhi sangat dalam kepada krisis ekonomi, sosial, dan keuangan. Jadi, semua negara ini sekarang mencoba untuk mengkonten, menjaga agar krisis di bidang kesehatan dan kemanusiaan ini tidak kemudian menimbulkan spillover kepada krisis ekonomi. Ekonomi mungkin kontraksi tapi tidak berarti krisis. Karena bisa saja suatu kontraksi terjadi one off. Jadi ini sekarang yang sedang dilakukan, krisis ini tidak menimbulkan spillover kepada krisis ekonomi, sosial, dan kemudian juga krisis keuangan, terutama di sektor keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009, di mana bank-bank mengalami dan lembaga keuangan mengalami kebangkrutan. Ini yang sedang diikhtiarkan, diupayakan oleh semua negara, G20 maupun non-G20, supaya krisis ini tetap bisa terkonten atau dicegah pada level masalah kesehatan dan sedikit pada masalah ekonominya, namun tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, reaksi dan respons bersama dari seluruh negara menjadi penting. Kalau negara-negara ini nggak bersatu sendiri-sendiri, bahkan pada saling kemudian gontok-gontokan, ya ini akan makin memburuk. Makanya pertemuan emergensi di tingkat leaders menjadi sangat penting. Ini persis tahun 2009 pada saat Presiden Bush mengundang emergency meeting di Washington. Itu persis sama situasinya. Cuman dulu triggernya adalah krisis keuangan yang spillover-nya kepada ekonomi dan masyarakat. Kalau ini adalah triggernya sektor kesehatan dan keamanan masyarakat bisa masuk kepada sektor ekonomi dan diharapkan tidak akan masuk menjadi krisis selanjutnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ini udah cukup banyak untuk Anda semua membuat berita. Terima kasih atas partisipasinya dan kita akan lakukan
terus komunikasi dengan media juga maupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Mungkin yang terakhir sebelum ditutup, tadi selain dengan DPR, Bapak Presiden juga sudah melakukan komunikasi dengan BPK. Dan kami di Kementerian Keuangan, BI, KSSK juga akan melakukan pertemuan dengan pimpinan BPK dan anggota BPK. Ini supaya kita semuanya ada dalam satu nada dan satu gelombang yang sama menghadapi krisis ini. Juga untuk diketahui oleh teman-teman wartawan, Ketua BPK telah menyampaikan surat kepada Presiden bahwa saat ini mereka sedang melakukan audit kepada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan laporan keuangan kementerian lembaga mestinya harus selesai dalam 3 bulan. Artinya dari mulai Maret, April, Mei. Namun karena sekarang mereka tidak mampu melakukan kunjungan lapangan dan semuanya work from home, maka kemungkinan proses audit ini akan lebih panjang. Dan ini nanti yang akan dituangkan dalam rencana undang-undang mengenai pertanggungjawaban. Karena ini harusnya secara undang-undang BPK harus sudah menyelesaikan auditnya pada bulan Mei, ya kan? Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan kemudian menyerahkan RUU-nya kepada DPR tentang pertanggungjawaban tahun 2019. Mungkin itu teman-teman wartawan, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Teman-teman wartawan jaga kesehatan semuanya ya. Sama-sama, Bu. Ya. Sama-sama, Ya, Bu. Bu, Ibu juga. Ya.